Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di sini saya akan memberitahukan cara membuat PPT melalui aplikasi Canva. Nah, terlebih dahulu teman-teman buka aplikasi Canva teman-teman, lalu kita klik presentasi karena kita membuat media presentasi PowerPoint. Kita klik. Tunggu sedikit. Nah, di sini kan sudah ada halaman yang mau teman-teman ingin kerjain. Lalu kita klik desain, kita cari template. Nah, sesuaikan aja templatenya sesuai dengan judul teman-teman ingin buat. Misalnya sini karena saya sudah ada makalah saya tentang sejarah, makanya kita klik sejarah. Ini kita pilih saja yang sudah banyak. Ah, di sini ada pro itu berbayar. Kita cari yang tidak berbayar saja. Nah, kita pilih. Ini kita klik aja judulnya. Judul teman-teman sejarah. Ini logo bisa sampingkan dulu. Sejarah Medan. Tulisannya kita perkecil. Kita perkecil saja tulisannya. Jadi 121 ya. Ini kita sesuaikan, kita samakan saja. Oke. Lalu buat nama teman-teman di sini. Tambah kalau sudah siap membuat judul, langkah selanjutnya tambahkan halaman, lalu klik. Nah, sini kan sudah ada latar belakangnya, ini kita hapus saja. Kita hapus lalu kita kembali ke Word. Karena kalau sudah ada makalahnya, karena PPT itu adalah poin-poin dari pembuatan makalah. Poin-poinnya saya, maka kalau dibilang poin-poin berarti poin-poin dari suatu makalah. Dan sini sudah nampak latar belakangnya. Kita salin saja sebutnya saja. Kita copy, lalu ke belakang, lalu kembali ke teks, tambahkan sedikit teks. Ini kita tempelkan saja. Ini kita kecilkan ukurannya. Kalau teman-teman ingin merubah warnanya, ini kita naikkan dulu terlebih dahulu. Sebentar. Ini kita klik ini tanda A, klik. Nah, di sini sudah ada warna-warna yang ingin teman-teman ubah. Kita ubah. Kalau bisa warnanya tidak sama dengan gambar-gambar yang ada di sini di templatenya, maka kita ubah ke warna yang lebih terang lagi supaya tulisannya nampak. Misalnya hitam. Nah, kan sini udah nampak tulisannya.
Setelah siap, kembali kita ke tambahkan halaman, kita klik desain, langsung ke pembahasan. Pembahasan ini kita hapus dulu, kita hapus seperti biasa. Ini kita naikkan. Oke, ini kita tentukan terlebih dahulu biar pembahasannya cukup. Oke, kembali kita ke Word-nya, klik ke pembahasan. Kan sudah nampak pembahasannya, kita salin saja, sebutin saja karena ini PowerPoint, poin-poin dari makalahnya. Kita copy, lalu kita teks, kita klik teks. Selanjutnya kita klik teks, kita tambahkan sedikit judul, lalu kita tambahkan yang tadi kita salin. Ini kita kecilkan saja. Nah, setelah ini kita salin, lalu kita tempel. Ini kita edit saja terlebih dahulu, tunggu sebentar. Setelah siap dibuat pembahasannya, lalu kita masuk, tambahkan halaman lagi. Untuk terakhir kali kita buat, yaitu kesimpulannya. Masuk kesimpulan. Ini kita hapus dulu kesimpulannya. Kembali lagi kita ke, tunggu, ini kita edit dulu terlebih dahulu. Oke, kita kembali lagi ke Word. Kita cari kesimpulan dari makalah kita. Cari kesimpulan, ini kesimpulan. Kita salin saja. Bentar. Kita copy. Lalu kita tambahkan teksnya, tambahkan sedikit isi, kita pastikan. Nah, kita naikkan. Kalau mau ubah tulisannya supaya nampak, ini kita apakan dulu terlebih dahulu. Kita ubah dulu tulisannya. Bentar. Kita ubah. Kembali lagi, ini A-nya kita klik, kita ubah gaya tulisannya jadi hitam supaya nampak. Oke. Nah, ini kita edit sedikit dulu supaya nampak kesimpulannya. Sudah jadi. Lalu kita tambah untuk terakhir kali, yaitu tanda terima kasih. Cukup sekian hasil dari pembuatan PPT. Saya harap pembuatan PPT ini dapat membawa wawasan bagi kita semuanya. Maaf jika teman-teman ingin mengubah gaya tulisannya itu menjadi bergerak atau menambah aminasi supaya bergerak. Ini ada tanda 3. Nah, setelah itu kita klik ini,
Sini kan sudah ada tanda bacaan animasi pakai tulis. Maka kita klik animasinya. Di sini kan sudah nampak beberapa animasi, terserah teman-teman pilih yang mana. Misalnya yang ini, kemarin kan sudah bergerak. Nah, kalau mau yang lain juga mau dianimasikan, animasikan juga, dianimasikan. Kita samakan semua, juga kita animasikan. Kita samakan gaya animasinya. Kita samakan. Kan sudah teranimasasi. Kata-katanya ini juga bisa dianimasikan tapi jelek. Biasanya animasi itu hanya judul-judulnya saja. Gambar-gambarnya juga bisa dianimasi. Misalnya ini kita buat, kan ini bebas, teman-teman mau pilih mana animasinya bebas. Kan sudah nampak semua dia animasikan. Di sini juga teman-teman bisa mengatur kecepatannya. Hitung sebentar, mengatur kecepatan misalnya. Oh, berbayar. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa mengatur kecepatan. Mungkin di sini ada tanda pro, makanya berbayar. Kan semua sudah beranimasi. Ini juga beranimasi. Dan sudah beranimasi. Nah, cukup sekian lah hasil dari tutorial cara membuat PPT melalui aplikasi Canva. Baik, selanjutnya masuk ke presentasi. Presentasi biasanya teman-teman mengucapkan kata selamat atau pembukaan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Lalu perkenalkan nama, misalnya Salomo Martinus Sosoid. Lalu sebutkan judul dari PPT yang teman-teman buat, misalnya sejarah Medan. Lalu kita masuk langsung ke pembahasan, yaitu yang pertama, asal-usul Medan. Kata Medan diduga berasal dari bahasa Arab, yaitu Medina, yang berarti kota. Namun dalam bahasa Melayu juga dikenal kata Medan yang berarti lapangan atau tempat pertempuran. Bisa jadi ini menunjukkan Medan sebagai tempat berkumpul atau lalu lintas perdagangan sejak dulu. Lalu yaitu legenda Guru Patimpus. Menurut sejarah lisan dan sejarah rakyat, kota Medan pertama kali didirikan oleh seorang tokoh bernama Guru Patimpus Sembiring, Pelawi, sekitar tahun 1590. Ia mendirikan sebuah perkampungan di pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura, yang kemudian dikenal sebagai Kampung Medan Putri. Lalu Kampung Medan Lama. Tokoh utama yang mendirikan kampung ini adalah Guru Patimpus Sembiring Pelawi, seorang suku Karo yang kemudian menetap di daerah itu sekitar tahun 1590. Setelah siap teman-teman membaca pembahasannya, langsung masuk ke kesimpulan.
Biasanya kesimpulan dengan kata begini. Berikut adalah kesimpulan yang dapat saya berikan, yaitu Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Awalnya Medan adalah sebuah kampung kecil bernama Kampung Medan yang berdiri pada abad ke-16. Perkembangan kota ini mulai pesat ketika Kesultanan Delhi berdiri dan menjadikan Medan sebagai pusat pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi Kota Medan semakin meningkat pada masa penjajahan Belanda, terutama setelah perkebunan tembakau dibuka secara besar-besaran dan banyak pekerja dari berbagai etnis seperti Jawa, Tionghoa, dan India dibawa ke Medan. Biasanya untuk penutup cukup sekian hasil dari PPT saya. Kalau ada salah maka maafkan. Jika ada pertanyaan untuk teman-teman atau kritik dan saran, saya buka. Terima kasih. Cukup sekian hasil dari presentasi saya. Jika presentasi saya sedikit salah, maka maklumkan saja. Terima kasih semuanya. Dah.